Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sini saya akan mempresentasikan tentang materi sorting untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Nurul Habibah, NIM 2024530009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sorting. Apa itu sorting? Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun data dalam urutan tertentu, baik menaik atau ascending, ataupun menurun atau descending. Nah, contoh dari ascending adalah urutan dari terkecil ke terbesar. Contohnya misal 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan descending. Descending adalah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Contohnya 9, 7, 5, 3, 1. Nah, sorting berguna untuk mempermudah pencarian data, mempercepat proses pencocokan dan pencarian, dan menyajikan data agar mudah dipahami. Nah, dalam sorting ini ada dua algoritma. Yang pertama yaitu algoritma bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting paling sederhana dalam ilmu komputer. Disebut bubble karena nilai terbesar akan menggelembung ke akhir array. Nah, prinsip kerja dari algoritma bubble sort ini adalah dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Kemudian mengulangi hingga proses tersebut untuk seluruh elemen hingga array terurut. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja untuk algoritma bubble sort. Yang pertama, bandingkan elemen ke-1 dan kedua. Yang kedua, jika urutannya salah, maka tukar posisi. Yang ketiga, lanjutkan ke elemen berikutnya. Yang keempat, satu kali perulangan akan menggelembungkan atau bubble up ke elemen terbesar ke posisi akhir. Nah, yang kelima, ulangi hingga tidak ada pertukaran. Nah, dalam bubble sort ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, yang kedua yaitu stabil karena tidak mengubah urutan elemen yang sama. Dan yang ketiga bisa dihentikan lebih awal jika data sudah terurut. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu lambat untuk data besar karena kompleksitas waktu 0 dalam kurung n kuadrat. Nah, yang kedua terlalu banyak perbandingan dan pertukaran. Nah, yang ketiga kekurangannya adalah karena tidak efisien. Nah, untuk selanjutnya yaitu algoritma selection sort. Selection sort bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari array lalu menempatkannya di posisi paling depan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk sisa array. Selection sort bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar yang belum diurutkan dan menempatkannya di posisi yang benar secara berurutan. Langkah kerja untuk selection sort ini yang pertama untuk asumsi adalah asumsikan elemen pertama adalah yang terkecil. Yang kedua, bandingkan dengan semua elemen setelahnya. Yang ketiga, jika ada yang lebih kecil, simpan posisi indeksnya. Yang keempat, tukar elemen terkecil dengan elemen di posisi awal. Yang kelima, lanjutkan ke elemen berikutnya. Nah, di dalam algoritma selection sort ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, sedikit melakukan pertukaran dibanding bubble sort. Nah, untuk kekurangannya yang pertama tidak efisien untuk data besar karena kompleksitas O sama dengan O dalam kurung n kuadrat. Nah, yang kedua tidak stabil karena urutan elemen yang sama bisa berubah. Akhir yaitu kesimpulan. Dalam materi ini, kesimpulannya adalah bubble sort dan selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang cocok untuk pemula. Bubble sort menukar elemen bersebelahan jika salah urut, sedangkan selection sort memilih elemen terkecil dan menukarnya ke posisi yang benar. Keduanya mudah dipahami, namun kurang efisien untuk data besar karena memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung n kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program dari sorting ini. Yang pertama dengan implementasi dengan algoritma bubble sort. Nah, fungsi untuk bubble sort urutan menaik. Def bubble sort ascending R ini digunakan untuk mengurutkan array secara menaik atau dari kecil ke besar. N len R ini untuk menghitung panjang array N agar tahu berapa kali harus mengulang perbandingan. For in rank N ini
R akan berjalan sebanyak n kali pada setiap putaran. Satu elemen terbesar akan berada di posisi akhirnya. Nah, for J rank O, n min I min 1 ini adalah perulangan dalam untuk membandingkan elemen satu per satu dikurangi I karena elemen paling akhir sudah terurut setiap putaran. If Rj lebih besar dari Rj plus 1, ini adalah jika elemen saat ini Rj lebih besar dari elemen berikutnya, Rj plus 1, maka tukar posisi keduanya agar elemen yang lebih kecil pindah ke depan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi penjelasan untuk bubble sort menurun, depth bubble sort descending atau R, yaitu untuk mengurutkan array secara menurun atau dari besar ke kecil. N sama dengan len R sama seperti sebelumnya untuk menghitung panjang array. Nah, for I in rank N dan for J in rank O, n min I min 1, dua perulangan ini seperti sebelumnya untuk mengecek dan membandingkan semua elemen satu per satu. If R, J lebih kecil dari R, J plus 1, karena jika elemen kiri lebih kecil, maka tukar dengan elemen kanan. Nah, tukar posisi agar elemen yang lebih besar pindah ke depan. Selanjutnya yaitu untuk input dari pengguna dimasukkan untuk menginput angka untuk memasukkan angka yang akan diurutkan, namun harus dipisah dengan spasi. Nah, ubah input string menjadi list angka ini penjelasannya user input .split untuk memecah string menjadi list string, map dalam kurung integer untuk mengubah semua elemen menjadi integer, dan list untuk mengubah hasil map menjadi list angka. Tampilan array awal ini untuk menampilkan array awal sebelum diurutkan. Nah, salin array agar bisa diurutkan dengan dua cara, yaitu menyalin array agar bisa diurutkan dua kali, ascending data untuk sorting menaik dan descending data untuk sorting menurun. Nah, ini untuk urutan secara menarik print array setelah diurutkan menaik untuk memanggil fungsi bubble sort untuk urutan menaik dan menampilkan hasilnya. Print array setelah diurutkan menurun untuk memanggil fungsi bubble sort untuk urutan menurun dan menampilkan hasilnya. Nah, untuk kode ini mari kita run kodenya. Nah, ini pengguna diminta untuk memasukkan angka yang akan diurutkan, namun harus dipisah dengan spasi. Contohnya, saya ingin memasukkan dengan nilai 1, spasi 4, spasi 2, spasi 5, spasi 3. Nah, ini akan di-enter untuk menunjukkan hasilnya. Nah, ini untuk array awal disebutkan dengan angka 1, 4, 2, 5, dan 3. Nah, setelah itu, ini hasilnya array setelah diturunkan. Array setelah diurutkan menaik atau ascending di sini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, array setelah diurutkan menurun atau descending di sini tertera 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini untuk run program dengan algoritma bubble sort. Nah, selanjutnya ini untuk penjelasan program selection sort. Yang pertama, fungsi selection sort untuk mengurutkan array angka. Nah, depth selection sort R ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi nama selection R yang menerima satu parameter R atau array atau list angka.
n sama dengan len r itu untuk menyimpan panjang array ke dalam variabel n untuk mengetahui jumlah elemen yang akan diurutkan. For i in rank n, perulangan dari indeks ke 0 hingga akhir array. Ini adalah posisi yang akan diisi oleh angka terkecil dari sisa array. Nah, min indeks sama dengan i, yaitu untuk menganggap elemen saat ini adalah ri sebagai nilai terkecil, nanti akan dicek apakah ada yang lebih kecil di bagian setelahnya. Nah, ini untuk mencari elemen terkecil dari sisa array, perulangan menggunakan for j in rank i plus 1, n. Perulangan kedua inner loop untuk mencari nilai terkecil di sisa array setelah posisi i. If r lebih kecil dari r min index sama dengan j, yaitu jika ditemukan elemen rj yang lebih kecil dari nilai saat ini, r min index, maka update min index ke posisi itu. Nah, ini untuk tukar elemen ke i dengan elemen terkecil. Setelah ditemukan elemen terkecil, tukar posisi elemen tersebut dengan ri, ini membuat elemen terkecil pindah ke posisi yang benar. Selanjutnya, penjelasan program adalah input dari pengguna. Pengguna diminta untuk menginput atau memasukkan angka yang akan diurutkan, namun harus dipisah dengan spasi. Nah, ubah input string menjadi list angka. Penjelasannya adalah user input.split itu memisahkan input untuk menjadi list string, map integer untuk mengubah semua string menjadi angka, list untuk mengubah hasil map ke dalam bentuk list. Nah, untuk tampilan array awal ini adalah untuk menampilkan array angka sebelum diurutkan. Nah, urutan dengan selection sort ini untuk memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan data dari kecil ke besar. Dan tampilan hasil akhir ini untuk menampilkan array setelah diurutkan dengan selection sort. Nah, dari kode program selection sort ini, selanjutnya kita run program. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan angka yang akan diurutkan, namun harus dipisah dengan spasi. Nah, di sini saya coba akan memasukkan nilai, contohnya 3, spasi 5, spasi 1, spasi 4, dan spasi 2. Tekan enter untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini array sebelum diurutkan adalah 3, 5, 1, 4, dan 2. Selanjutnya, array setelah diurutkan dengan algoritma selection sort menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut penjelasan program dan run program dari saya. Terima kasih atas sebelumnya.